البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. 72 untuk cetakan ini ya. Wa qalal A'mas, ini Imam Bukhari masih menukilkan dalil-dalil tentang apa? Zahirnya di sini yaitu kalamullah adalah apa? Bukan makhluk, tetapi yang mengucapkannya dan perbuatan si pembaca itu makhluk. Wa qalal A'mas an Abi Sufyan an Anas. A'mas an Abi Sufyan. Abu Sufyan berarti siapa? Thalhah bin Nafi'. Dari Anas radhiyallahu anhu bercerita, faqama Abu Bakrin faja'ala yunadi. Kemudian bangkitlah Abu Bakar tatkala melihat Rasulullah sedang dicekik oleh siapa kemarin itu? Uqbah bin Abi Mu'aid. Kemudian mulailah beliau berseru, wailakum ataqtuluna rajulan ayyaqula rabbiyallah. Celaka kalian, apakah kalian akan membunuh seorang lelaki yang mengatakan Rabbku adalah Allah? Baik. Yaitu apa dosa dia? Sementara dia hanyalah mengajarkan kebaikan. Wa ma naqamu minhum illa ayyaqulu dan illa ayyuminu billahil azizil hamid. Tidaklah mereka menyiksa kaum mukminin kecuali karena kaum mukminin tadi beriman kepada Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Ruwiya an Abdillah bin Amr wa Asma'a binti Abi Bakar radhiyallahu anhum anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Cerita ini, ucapan Abu Bakar diriwayatkan selain dari Anas juga dari Abdullah bin Amr dan Asma. Juga yang sebelumnya sama ya, Abdullah bin Amr kan yang tadi malam itu, yang kemarin itu. Qala Abu Abdillah, Imam Al-Bukhari, fal makru'u huwa kalamur rabbil ladzi qala li Musa innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni. Maka yang dibaca adalah kalamullah. Yang dibaca bukan ucapan Abu Bakar, tapi ini firman Allah Ta'ala, yang mana dia berfirman kepada Nabi Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, tiada sesembahan yang benar kecuali aku, maka sembahlah aku. Ini menunjukkan la ilaha illallah ini adalah tauhid uluhiyah wal ubudiyah. Bukan maksudnya adalah tiada Tuhan selain Allah, tauhid rububiyah. Tafsirnya sudah jelas, fa'budni. Bahwasanya al-ilah adalah al-ma'luh, al-ma'bud. Ini kalau pembahasan apa sih makna la ilaha illallah, bantahan kepada orang-orang sufi ya. Illal mu'tazilata fa innahum mudda'au anna fi'lallahi makhluk. Hanya saja kelompok Mu'tazilah, yaitu semuanya mengetahui ini kecuali Mu'tazilah, karena mereka menyatakan bahwasanya perbuatan Allah adalah makhluk, yaitu ciptaan Allah. Mereka mengatakan yang bukan makhluk hanya zatnya Allah. Tapi nama, sifat, dan perbuatan Allah semuanya adalah ciptaan Allah, kata mereka. Dan ini adalah akidah yang batilah. Wa anna af'alal ibad ghairu makhluqah. Nah, sebaliknya, perbuatan para hamba itu bukan diciptakan Allah. Ini aneh. Perbuatan Allah makhluk, tapi perbuatan hamba malah bukan makhluk. Ini akidah yang rusak dari orang-orang Mu'tazilah. Yang betul apa? Perbuatan Allah bukan makhluk. Dia akan senantiasa ada bersama Allah Ta'ala sesuai dengan kehendak Allah. Dia bukan makhluk. Perbuatan Allah bukan makhluk. Adapun perbuatan makhluk, ya makhluk. Wahada khilafu ilmil muslimin. Dan ini ucapan Mu'tazilah menyelisihi pengetahuan kaum muslimin. Illa man ta'allaqa minal basriyin bikalami sinsawai. Kecuali orang yang bergantung dari kalangan basriyun, bergantung dengan ucapan sinsawai. Atau kalau tak salah kita dapatkan di dalam tarikh Dimash, yaitu Susan. Orang memanggilnya Susan, macam nama perempuan. Tapi dia laki-laki dia. Orang Persia. Karena majusian fada al-Islam. Dahulu kala dia adalah orang majusi. Lalu kemudian dia menyatakan dirinya adalah seorang muslim. Ternyata apa? Masuk Islam untuk merusak. Faqala al-Hasan ahlakat humul ujmah. Al-Hasanul Basri mengatakan mereka dibinasakan oleh ujmah, yaitu ketidakfasihan dalam bahasa Arab. Makanya orang yang tidak belajar bahasa Arab kepada orang yang akidahnya lurus dan pengetahuannya benar, boleh jadi dia akan terpesongkan, dia akan terpalingkan dari ajaran yang benar. Tidak tahu bahasa Arab akan mudah untuk ditipu oleh orang lain.
akidahnya, ajarannya, pemahamannya dan sebagainya. Tahu-tahu memahami lan ini adalah litakbid seperti ajaran Zamakhsyari itu. Maka dibantah oleh Imam siapa yang bantah ya? Yaitu apa? Imam Ibnu Malik Al-Andalusi, guru dari Imam An-Nawawi. Ini contoh bahwasanya orang yang tidak tahu bahasa Arab boleh jadi akan ditipu oleh para guru yang menyesatkan. Dan akidah akan rusak. Selesai dari Khalqu Af'alil Ibad punya Imam Al-Bukhari. Wa qala Al-Bukhari rahimahullah haddatsana Ubaidullah bin Ya'ish. Qala haddatsana Yunus bin Bukair, Yunus bin Abdullah bin Bukair. Qala haddatsana Muhammad bin Ishaq Ani Zuhri. Jelas an-anah Ibnu Ishaq tidak cukup. Tapi ini dohirnya adalah apa? Ada penguatnya, ma'ruf. Hadis Jubair bin Mut'im ini muttafaqun alaih. Ada sanad-sanad yang lain. Ani Zuhri an Muhammad bin Jubair bin Mut'im an Abi. Qal qadimtu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi fida'i Sabayah. Saya tiba menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Fathu Makkah ini, datang ke Madinah dia untuk menebus tawanan-tawanan yang di tangan Nabi dari keluarga Jubair bin Mut'im barangkali. Fanimtu fi masjidin ba'dal asar. Kemudian saya tidur di masjid setelah asar, yaitu Masjid Nabawi. Wa ana ala syirki, dalam keadaan saya masih di atas kesyirikan saya, belum masuk Islam. Fa wallahi ma'an bahani illa qira'atu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, maka demi Allah tidak ada yang membangunkan saya, mengejutkan saya kecuali bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil maghrib. Pada waktu maghrib, salat maghrib. Ini menggunakan pola apa? Af'ala, anbaha. Boleh juga apa? Fa'ala, nabbaha. Watur wa kitabim mastur. Demi gunung itu, Tur, tempat turunnya wahyu kepada Nabi Musa. Dan demi kitab yang tertulis, alal khilaf. Boleh jadi Al-Quran, dan boleh jadi dia adalah Lauhul Mahfud. Kenapa yang pertama menggunakan al, yang kedua ma'tufnya justru tanpa al? Boleh jadi ini tangkir litafhim wa ta'zim. Saking agungnya kitab itu sampai-sampai seakan-akan apa? Si pembicara untuk kita, tapi ya untuk Allah, ya Allah Maha mampu, tapi kitanya tidak mampu menghinggakan keagungannya, sehingga kita menggambarkannya dengan pola nakiroh. Saking agungnya kitab ini sampai tidak diberi al, beda dengan Gunung Tur Sinai itu, Gunung Sinai itu. Berarti kitab apa? Mungkin Al-Quran atau mungkin Lauhul Mahfud. Kalau Abu Abdillah, apa sisi pendalilannya di sini? Yaitu qiraahnya dinisbatkan kepada Nabi. Qiraah adalah perbuatan si pembaca, ini makhluk. Namun yang dibaca, yaitu surat At-Tur, ini bukan makhluk. Dia kalamullah. Kalau Abu Abdillah walaqad bayyana Nu'aim bin Muhammad Al-Khuzai imamun fi sunnah wa layyinun fi riwayah. Dalam masalah sunnah beliau imam. Adapun masalah riwayat beliau agak lembek. Ini kita mengucapkan ini dengan penuh hormat. Kita sendiri bukan orang lembek. Kita mungkin lebih hina lagi. Hafalan kita kacau tentang sanad-sanad. Jadi Nu'aim bin Muhammad walaupun lembek, tapi jelas kualiti beliau jauh di atas kita semua. Dalam masalah apa? Hafalan. Masalah manhaj beliau imam. Anna kalama Rabb laisa bi khalaq. Bahwasanya kalamullah bukan makhluk. Sifat Allah bukan makhluk. Makhluk pasti ada batas awal, sementara sifat Allah tidak ada batas awalnya. Wa annal Arab la ta'riful hayya minal mayyit illa bil fi'il. Nu'aim bin Muhammad menjelaskan bahwasanya orang Arab tidak mengetahui orang hidup dari orang mati kecuali dengan perbuatan. Iya, kalau sudah diam sama sekali, sudah tidak bergerak sama sekali, dikatakan mati. Ini ma'ruf. Bahkan bukan hanya orang Arab. Ini kesepakatan para uqala. Sebagaimana juga telah dibahas oleh Syekhul Islam di dalam kitab beliau. Apa itu? Dar'u ta'arudil aql wan naql. Kesepakatan para ahli kalam bahkan. Bahwasanya apa? Min abrosi alamatil haya al-harakah. Termasuk alamat paling jelas adanya kehidupan adalah gerakan. Kalau sudah tidak gerak sama sekali, berarti apa? Ya berarti dianggap orang ini sudah mati. Minimalnya mungkin apa? Mungkin
mati suri atau pingsan. Pingsan pun masih ada nafas yang sangat halus. Baik. Apa yang menjadi pembahasan di sini? Kita lanjutkan dulu. Kita lanjutkan lebih dahulu. Faman kana lahu fi'lun fahuwa hayy. Barang siapa memiliki gerakan, maka dia dikatakan hidup. Ini secara umum ya. Hayawan dikatakan hayawan, punya kehidupan. Kenapa? Karena bergerak. Sementara tanaman secara umum tidak punya gerakan tersendiri, maka dikatakan apa? Minal jamadat, dianggap benda mati tanaman. Walaupun kalau dalam ilmu biologi tanaman benda hidup juga kan. Syekhul Islam sudah membahas juga dalam kitab tadi Darut Ta'arud, kehidupan itu terbagi dua. Ada kehidupan yang luas, ada kehidupan yang mutlak, ada kehidupan yang muqayyad. Yang mutlak yang tadi yang mampu bergerak. Seperti apa? Manusia, hewan, jin, malaikat dan sebagainya itu kalau dari kalangan makhluk. Yang kehidupannya muqayyad adalah tanaman. Tanaman ada kehidupan, yaitu apa? Akarnya bergerak sedikit demi sedikit. Tanaman daunnya tumbuh, badannya tumbuh. Jadi tetap dia makhluk hidup tapi kehidupannya sangat terbatas. Nah, makanya tatkala secara global dia itu tidak mampu bergerak sendiri secara dohirnya, dia dianggap sebagai jamadat, dianggap benda mati tanaman itu. Dianggap tidak memiliki nyawa. Makanya kita diizinkan oleh Allah dan Rasul-Nya menggambar tanaman, tapi kita diharamkan dengan pengharaman yang sangat besar. Menggambar makhluk bernyawa, menggambar kepala misalkan, memotret kepala. Allah sampai sangat marah. Waman adlamu, apa itu? Yakhluqu ka khalqi. Yadhabu yakhluqu ka khalqi. Siapa yang lebih zalim daripada orang yang mencoba mencipta seperti ciptaanku? Ini Allah sangat marah untuk orang yang bermudah-mudah dalam masalah ini. Sama saja ini fatwa ulama atau bukan? Ulama bukan orang yang maksum. Ini hukum Allah dan Rasul-Nya, tidak layak ditentang oleh ijtihad di dalam perkara yang sudah ada dalilnya di situ. Semakin mirip dengan ciptaan Allah, semakin terkena illah. Karena apa? Dalam usul fikih, al-hukum yadur ma'al illah wujudan wa adaman. Ilahnya jelas, yaitu mirip dengan ciptaan Allah, maka semakin haram. Makanya kalau memakai kamera, memakai apa itu video, ini malah semakin menyerupai ciptaan Allah, semakin terlaknat nanti orangnya kalau berani seperti itu. Walaupun ada ulama yang membolehkan, ulama bukan dalil, sehebat apapun dia bukan Rasul, dia wajib ikut dalil. Dalilnya sudah jelas, maka tak boleh kebesaran ulama mengalahkan kebesaran Rasul. Apa yang menjadi sisi pendalilan di sini? Yaitu yang dikatakan makhluk hidup adalah yang memiliki gerakan. Kemudian dikatakan di sini, wa man lam yakun lahu fi'lun fahuwa mayyit, yang tidak memiliki gerakan maka dihukumi sebagai orang mati atau benda mati. Wa anna af'alal ibad makhluqah. Perbuatan para hamba adalah makhluk. Karena ini amalan mereka. Baik, maka ini adalah makhluk. Allah yang menciptakan amalan kita. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan menciptakan apa saja yang kalian amalkan. Berarti perbuatan makhluk adalah makhluk juga. Di antara perbuatan makhluk apa? Bacaan. Bacaan kita. Kemudian kata beliau di sini, fadhuhiqa alaihi hatta madhali sabirih. Kemudian Nu'aim bin Hammad dipersempit, mungkin apa, dipulaukan oleh orang-orang yang dengki, yang jahil dan seterusnya. Sampai kemudian beliau wafat. Ini kasihan, mengumandangkan kebenaran malah dipulaukan dan didengki. Padahal dalil beliau sangat jelas. Bukan menggunakan ijtihad yang tidak layak, tapi dalilnya sangat jelas. Namun dipulaukan oleh orang-orang yang dengki atau orang-orang yang tidak memahami itu. Kunci keselamatan adalah ilmu yang cukup dengan taufik dari Allah Ta'ala. Kemudian kata beliau, watawajja'a ahlul ilmi lima nazala bih. Para ulama merasa sakit hati atas musibah yang dialami oleh Nu'aim bin Hammad. Jelas, Nu'aim bin Hammad ini di suatu tempat, sementara ulama banyak di tempat yang lain. Bukan semua orang mempulaukan beliau, mungkin hanya orang di negeri itu. Tapi ulama-ulama yang lain seluruh dunia memuliakan Nu'aim bin Hammad. Nu'aim bin Hammad sangat dimuliakan oleh Imam Ahmad. Baik. Wa anna, kemudian apa ini? Wa fittifaqil muslimin dalilun ala anna Nu'aiman wa man naha nahwa. Dan di dalam kesepakatan kaum muslimin, kesepakatan tentang akidah yang tadi itu af'alul ibad makhlukah, dengan dalil yang sangat jelas, ini ada dalil bahwasanya Nu'aim dan orang yang berjalan seperti jalan beliau, menghala seperti hala beliau, arahnya sama,
Laisa bimufariqin wala mubtadi'. Beliau tidak memisahkan diri dari jamaah. Tidak seperti yang dituduhkan oleh orang-orang seperti Muhammad bin Yahya Ibnu Faris Az-Zuhli itu. Dan bukan pula mubtadi'. Semata-mata ikut dalil, bukan mubtadi'. Mubtadi' adalah yang mengikuti hawa nafsu atau ijtihad yang bukan pada tempatnya. Itu baru mubtadi'. Kalau sudah tegak hujah dan tidak mau rujuk. Balil bid'ah warra'isu bil jahl bi ghairihim aula. Bahkan gelaran bid'ah, juga gelaran sebagai pemimpin kejahilan itu lebih layak diterima orang lain. Ini sindiran kepada apa? Orang yang memfatwakan untuk dipulaukannya Nu'aim bin Hamad. Entah waktu itu siapa. Apakah Muhammad bin Yahya atau orang yang lain. Wallahu a'lam. Dia yang jahil, pemimpin kejahilan. Berfatwa dengan kejahilan dalam masalah yang sebenarnya dalilnya sangat jelas. Namun kedengkian itu terkadang menutup mata hati. It yuftuna bil ara'il mukhtalifah, karena mereka berfatwa menggunakan rasional-rasional yang beraneka ragam. Tidak menggunakan wahyu tapi menggunakan ra'yu. Tidak menggunakan nas tapi menggunakan qiyas. Nauzubillah. Thayyib, mimma lam ya'dzam bihillah, dari pendapat yang tidak diizinkan, pandangan yang tidak diizinkan oleh Allah. Selesai dari khalqu af'alil ibad. Kita cari titik yang sesuai insyaallah. Atau kita habiskan sebelum masuk ke wafatnya Imam Bukhari. Wa qala al-Bukhari rahimahullah, qala Ali, Ibnul Madini, Abdul Hasan, an Muhammad ibni Bishr, qala hadatsana Syu'aib ibnu Abi Hamzah, an Abi Ma'syar an Sya'bi, an Masruq an Aisyah radhiyallahu anha qalat, man za'ama anna Muhammadan katama syai'an minal wahyi faqad a'zama 'ala Allahil firyah. Barang siapa menyatakan bahwasanya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyembunyikan sedikit saja dari wahyu, maka sungguh dia telah memperbesar kedustaan atas nama Allah. Ini bantahan hakikatnya pada siapa? Orang-orang batiniyah yang mengatakan ada sebagian ajaran yang dirahasiakan oleh Nabi Muhammad karena umat tidak paham. Kalau tidak paham, ajarilah kalau itu kebenaran. Baik. Qala wallahu ta'ala yaqul, baligh ma unzila ilaika mir rabbik. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Kalau engkau tidak menyampaikan, berarti engkau belum, kalau engkau tidak melakukannya, berarti engkau belum menyampaikan risalahnya. Tatkala Allah Ta'ala di akhir hidupnya Nabi mengatakan, al-yauma akmaltu lakum dinakum, aku telah menyempurnakan untuk kalian agama kalian pada hari ini, berarti menunjukkan Nabi Muhammad telah menyampaikan semuanya. Qala Salih, enggak tahu ini. Oh, ini maksudnya Nabi Saleh. Ya qaumi laqad ablaghtukum risalata rabbi. Nabi Saleh mengatakan, wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan kepada kalian risalah dari Rabbku. Wa qala Syu'aib, laqad ablaghtukum risalati rabbi. Sungguh demi Allah saya telah menyampaikan kepada kalian risalah-risalah dari Rabb saya. Wa qala ta'ala, liya'lama an qad ablaghu risalati rabbihim, agar Allah mengetahui bahwasanya para rasul itu telah menyampaikan risalah-risalah dari Rabb mereka. Jelas Allah Maha tahu, tapi ini adalah ilmu waqi'i, ilmu yang terkait dengan perkara yang tengah terjadi. Intinya para rasul telah menyampaikan amanah. Fabayyana anna risalata minallah wal balagha minar rusul. Maka di sini Allah menerangkan dengan dalil yang banyak sekali bahwasanya risalah itu dari Allah, sedangkan penyampaian itu dari para rasul. Apa sisi pendalilannya? Balag, penyampaian, ini fi'il makhluk, berarti dia makhluk. Sementara rasul bagaimana cara menyampaikan wahyu? Dengan membaca. Berarti apa? Bacaan rasul adalah makhluk. Namun yang dibaca yaitu risalah Allah adalah apa? Kalamullah, bukan makhluk. Lihat bagaimana betapa dalamnya dan luasnya pendalilan Imam Bukhari, dalil yang sangat banyak. Tidak memakai ijtihad, tapi memakai dalil-dalil yang sangat jelas dan sangat terperinci seperti ini. Baik. Selesai dari khalqu af'alil ibad. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa ammal Bukhari wa amsaluh. Adapun Imam Bukhari dan yang semisal dengan beliau, fa inna haula'i min a'rafin nasi biqauli Ahmad bin Hanbal. Maka sesungguhnya mereka termasuk orang yang paling mengetahui tentang ucapan Ahmad bin Hanbal. Kita tahu sepeninggal Imam Ahmad, pengikutnya terbagi menjadi 3, masing-masing mengklaim kami mengikuti fatwa Ahmad bin Hanbal. Ternyata apa?
Ternyata yang benar adalah Imam Bukhari dan yang menyertai beliau. Madhab dan manhaj yang benar dari Imam Ahmad. Yang lain kebanyakannya sekedar mengaku, terutama yang dikatakan sebagai apa? Al-Hanabilatul Judud. Ini ma'ruf di dalam kitab-kitab. Al-Hanabilatul Judud. Hanabilah yang baru. Mereka adalah orang-orang Asy'ariyah tapi mengklaim kami ini ikut Ahmad bin Hambal. Nauzubillah. Thayyib. Wa ghairihi min a'immati sunnah, dan para imam sunnah yang lain. Selesai dari Majmu' Fatawa. Setelahnya kita masuk kepada wafatnya Imam Bukhari. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.